Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih udah nyempetin untuk hadir di acara Teknoklas sore kali ini. Nah, pada sore kali ini kita akan banyak membahas tentang profesi di sistem analis ya. Gimana perannya nanti dalam pengembangan aplikasi, terus skill yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis itu apa aja sih? Kemudian tentunya masih banyak lagi yang bisa di-share sama Mbak Alivia. Nah, Mbak Alivia ini seorang sistem analis di Gamma Tekno ya, Mbak. Ini Mbak Alivia juga sudah hadir. Selamat sore Mbak Via. Sore Mas Didi. Oke, di mana Mbak? Di kantor atau di rumah ini? Lagi di kos Mas. Oh, di Di kos. izin WFH Enak ya setengah hari. kerjanya di kos. Kalau IT kan gitu Mas rata-rata. Oh, Bisa menyenangkan kerja sekali. dimanapun. Nah, ini teman-teman ada yang dari mana aja ya nih? Mungkin bisa ditulis di chat nih. Asal teman-teman mungkin ada yang dari Jogja juga, Jakarta apakah ada, atau mungkin luar pulau. Oh, ini Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, dari Jogja juga. Halo, halo. Oh, ada yang dari Surabaya. Bali juga ada. Oh, asik sekali nih kalau Dari Madiun nggak? sambil liburan. Oh, di Lombok juga ada Mas Febri. Mas Febri, halo Mas Febri. Mas Ferdi dari Lampung. Bengkulu juga hadir, mantap ini. Ternyata yang ikut Teknoklas ini dari berbagai pulau ini. Ya, ini teman-teman banyak yang profesinya apa ya? Mungkin mahasiswa, ada yang sistem analis juga nggak? Bisa langsung oh ada yang masih siswa ya, fresh graduate. Oh, masuk masih SMP nih Mas Paijo ini. Masih maba software engineer. Oh, teman-teman ternyata beragam juga di sini. Ada yang masih semester 10. Oke. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, langsung saja nanti kita akan belajar bareng dengan Mbak Via. Nah, mungkin sebelumnya akan saya ini bacakan nanti susunan acara seperti apa. Jadi nanti setelah pembukaan ini kita akan langsung materi dari Mbak Via, kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa tanya apapun, ya mungkin bisa tanya tentang sistem analis, terus gimana kalau jadi sistem analis di Gamma Tekno itu seperti apa, ada keluh kesahnya itu kalau jadi sistem analis seperti apa. Nah, itu visual banget langsung ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, ini teman-teman juga bisa dapetin door prize karena di acara Teknoklas ini kita selalu sediain door prize buat teman-teman. Teman-teman bisa share acara ini di story Instagram. Kemudian jangan lupa tag Gamma Tekno juga. Teman-teman juga yang aktif bertanya, pertanyaannya menarik, kita juga sediakan hadiah. Kemudian langsung saja Mbak Via. Ini kan sudah sore juga, mungkin Mbak Via bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian bisa lanjut ke materi. Oke, silakan Mbak Via. Mungkin aku sekalian share screen aja ya Mas ya. Boleh. Oke, terima kasih Mas Didi untuk waktunya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi dan bergabung di Teknoklas ketiga kali ini dengan judul memahami sistem analis dalam pengembangan aplikasi. Nah, ada pepatah tuh mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Alivia Saskia Puspaningrum, sistem analis di PT Gamma Tekno Indonesia. Aku merupakan lulusan dari D3 Sistem Informasi, Vokasi Universitas Brawijaya tahun 2020. Lalu di sini aku cantumkan juga sosial media dan kontakku yang bisa teman-teman hubungi kalau misalkan setelah ini mau lanjut sharing-sharing gitu.
Lalu pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin aku bahas. Yang pertama yaitu macam-macam pekerjaan di dunia IT, lalu pengertian dari sistem analis, peran dan tugas sistem analis, skill yang dibutuhkan untuk apa aja, lalu siklus atau tahapan pengembangan sistem, tools yang sering digunakan oleh sistem analis, dokumen teknis yang dibuat oleh sistem analis, dan terakhir ada benefit memilih role sistem analis. Oke, kita langsung aja ke yaitu macam-macam pekerjaan di dunia IT. Nah, ini udah aku kelompokin jadi 2 macam. Jadi yang sebelah kiri ini pekerjaan di dunia IT yang ada unsur coding-nya, kayak front-end developer, back-end developer, full stack developer, database administrator, dan QA automation. Sedangkan yang sebelah kanan ini pekerjaan di dunia IT yang sama sekali nggak ada coding-nya, yaitu produk atau project management, sistem analis, UI UX designer, dan QA manual. Oke, sedikit cerita. Jadi semasa aku kuliah itu, aku tuh udah ada keinginan. Jadi setelah lulus aku benar-benar nggak mau untuk jadi developer atau programmer. Karena menurut aku mungkin itu terlalu menguras pikiran gitu ya. Terus akhirnya setelah lulus, aku mencoba tuh cari-cari pekerjaan di dunia IT yang lain yang tanpa coding. Akhirnya aku menemukan beberapa opsi ini yang di sebelah kanan ini. Terus alasanku nggak mau ngoding tapi apa namanya tetap mau bekerja di dunia IT soalnya aku ingin ilmu yang aku pelajari selama kuliah itu bermanfaat dan bisa diterapkan di dunia kerja. Hingga akhirnya aku memilih untuk mendalami peran seorang sistem analis. Nah, sebenarnya siapa sih sistem analis itu gitu kan? Jadi, sistem analis adalah sebuah bidang pekerjaan di dunia IT yang masuk dalam tim engineering. Nah, secara singkat, sistem analis ini pekerjaannya yaitu yang pertama, menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, dari permasalahan itu dirancang untuk mendapatkan solusinya. Nah, setelah solusi itu udah jadi, baru diimplementasikan menjadi sebuah sistem informasi. Nah, sistem analis juga akan memeriksa proses teknologi dan memastikan semua berjalan efektif dan efisien sesuai strategi yang telah ditentukan, baik secara bisnis maupun secara fungsional. Di beberapa perusahaan, sistem analis juga sering disebut sebagai sistem arsitek atau IT analis atau sistem administrator. Selanjutnya, peran dan tugas seorang sistem analis. Nah, ini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Ini maksudnya yaitu memahami permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, karena sistem analis ini menjadi garda terdepan bersama project atau product management untuk diskusi dengan klien. Jadi dari situ kita tahu masalah apa aja sih yang dihadapi oleh klien. Nah, dari permasalahan itu dilanjutkan di tahap analisis. Di tahap analisis ini maksudnya itu menganalisa permasalahan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, dari solusi itu lalu masuk ke tahapan yang ketiga yaitu perancangan. Perancangan ini maksudnya yaitu penulisan requirement atau kebutuhan dan pembuatan desain sistem. Nah, ini ada contoh requirement dan desain sistem. Jadi seorang sistem analisis itu harus bisa mendetailkan dari fitur atau aplikasi yang sedang dibangun. Ini aku kasih contoh, misalkan lagi membangun fitur kalender event. Nah, ini ada deskripsinya kalender event itu seperti apa, lalu ketentuan-ketentuan itu juga ditulis secara jelas. Termasuk apabila ada form pengisian, itu tuh data yang diinput itu merupakan mandatori atau opsional itu juga harus jelas. Lalu desain sistem yang wajib dibuat itu secara basic ada 5 macam, yaitu use case diagram, lalu ada data flow diagram atau DFD atau bisa digantikan dengan flowchart, lalu ada bahan bisnis proses, desain arsitektur, dan yang terakhir yaitu entity relationship diagram atau ERD. Selanjutnya, apabila perancangan itu sudah selesai, baru dilanjutkan ke implementasi flow. Nah, requirement dan desain sistem yang dibuat tadi implementasikan menjadi desain user interface oleh tim UI UX designer. Nah, setelah flow-nya itu udah selesai,
lalu udah divalidasi dengan klien, maka baru bisa lanjut ke tahap implementasi desain ke tahap skrip pemrograman oleh tim developer. Nah, di sini tugasnya sistem analis yaitu monitoring fitur agar yang dibuat itu sesuai requirement yang telah ditentukan. Selanjutnya ada satu tahapan, jadi setelah sistem itu selesai, itu di-testing oleh QA atau Quality Assurance, dan apabila sudah selesai dari bugs dan sudah siap dirilis, sistem analis ini bekerja lagi, yaitu proses pembuatan dokumentasi teknis. Nah, biasanya yang sederhana itu dokumentasinya disebut juga dengan FSD atau Functional Specification Document. Untuk detailnya mungkin nanti aku akan jelaskan di akhir. Selanjutnya yaitu skill atau kemampuan yang dibutuhkan oleh sistem analis. Nah, ini aku kelompokin jadi dua macam, ada hard skill dan soft skill. Di hard skill itu yang pertama ada analisis sistem, requirement analysis atau analisa kebutuhan. Merupakan hal yang utama yang wajib dimiliki oleh seorang sistem analis. Yang kedua yaitu technical writing atau penulisan teknis. Hal ini dibutuhkan karena setelah produk atau proyek selesai dikerjakan, kita wajib membuat dokumentasi teknis untuk syarat kelengkapan pembuatan sistem informasi. Yang keempat itu ada wajib mengerti bahasa pemrograman dan database, sehingga saat perancangan sistem hasilnya itu selalu sejalan dengan logika seorang developer. Dan yang terakhir itu ada manajemen proyek. Dalam pengerjaannya itu SA tidak mungkin bekerja secara sendiri, jadi sangat diperlukan kemampuan manajemen proyek yang meliputi kerja tim, komunikasi interpersonal, dan leadership yang baik. Sedangkan yang soft skill itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu komunikasi, karena sistem analis selalu menjadi garda terdepan dengan project management atau product management dalam pengembangan sistem, sehingga komunikasi menjadi kemampuan yang harus dimiliki. Yang kedua yaitu logis dan kritis, dan juga kreatif. Jadi seorang sistem analis perlu pemikiran yang logis agar dapat memahami kinerja sistem, dan kritis agar dapat menemukan masalah, solusi, dan mampu menerapkan solusi tersebut, serta mengevaluasi hasil penerapannya. Serta harus kreatif juga untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Lalu ada perencanaan. Sistem analis wajib bisa memperkirakan waktu pengerjaan dengan deadline atau waktu yang sudah ditentukan sesuai beban fitur yang sedang dibangun. Dan yang terakhir yaitu kerja dalam tim. Ini aku mau jelasin dikit tentang siklus atau tahapan pengembangan sistem. Nah, siklus pengembangan sistem atau biasa disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, untuk tahapannya ini, yang lazimnya itu ada 6, yaitu requirement atau requirement gatherings. Ini biasanya dilakukan oleh sistem analis dan produk atau project management. Jadi, kayak interview dengan klien gitu, pencatatan permasalahannya seperti apa aja gitu kan. Nah, dari permasalahan itu lanjut ke analisis untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, setelah dianalisis, lanjut ke proses desain oleh tim UI UX designer. Setelah itu masuk ke tahapan coding, dan setelah coding selesai, masuk ke tahapan testing, dan yang terakhir yaitu implementation dan maintenance. Selanjutnya, di dalam SDLC itu ada beberapa metode atau framework yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada waterfall, dan yang kedua ada agile. Nah, agile di sini juga ada dua bagian, yaitu Scrum dan Kanban. Nah, perbedaan dari waterfall dan agile ini, kalau waterfall itu proses pengembangan sistemnya tuh cenderung statis. Jadi misalkan requirement di awal itu harus selesai dulu sampai ke tahapan yang akhir. Jadi nggak boleh ada kayak tambahan-tambahan fitur atau perubahan requirement di tengah-tengah pengembangan sistem. Ini biasanya diterapkan di pengembangan proyek instansi tersebut. Terus kalau misalkan
metode agile itu cenderung lebih dinamis, jadi memungkinkan adanya perubahan requirement atau tambahan fitur di tengah-tengah pengembangan sistem. Selanjutnya ini ada sedikit penjelasan tentang Scrum dan Kanban. Jadi kalau Scrum itu merupakan framework agile yang cukup populer. Scrum ini cocok untuk tipe pengembangan produk yang kompleks, yang membutuhkan requirement yang berubah-ubah dan waktu pengerjaannya ada target tertentu. Jadi untuk Scrum ini ritme pengembangannya yaitu udah ada kayak ketentuannya untuk penyelesaiannya itu ada waktu yang tetap, misalkan 2 minggu untuk waktu sprint. Lalu perilisan ini berada di setiap akhir sprint. Jadi di Scrum ini ada 3 tahapan, yaitu sprint planning untuk menyampaikan detail fitur yang akan dibangun kepada tim, termasuk tim developer. Lalu ada sprint review untuk mempresentasikan hasil fitur yang sudah dikerjakan oleh tim. Dan yang terakhir yaitu sprint release. Lalu Scrum ini membutuhkan peran yang tetap, yaitu ada Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Dan key metrics di Scrum ini mementingkan kecepatan dalam pengerjaan, dan filosofi perubahannya tim tidak dapat melakukan perubahan selama sprint. Sedangkan di Kanban ini tuh lebih dinamis lagi daripada Scrum. Jadi Kanban adalah framework yang sangat baik digunakan untuk proses continue atau rilis produk harian. Kanban ini juga baik diterapkan dalam proyek-proyek pemeliharaan atau maintenance. Sedangkan di Kanban ini ritme pengembangannya yaitu alur yang berlanjut karena perilisannya itu kan tiap hari. Jadi tiap hari itu harus ada updatean dari tim. Terus di Kanban ini tidak memerlukan peran yang tetap. Terus key matrix-nya itu mementingkan siklus waktu, progres pengerjaan, dan self-organize. Lalu yang terakhir ada filosofi perubahan. Di sini perubahan dapat dilakukan kapan saja, jadi lebih dinamis. Selanjutnya yaitu dalam memilih metode pengembangan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu seperti apa proyek atau produk yang dikerjakan, apakah produk atau proyek yang dikerjakan adalah proyek yang simple atau kompleks, lalu apakah proyek itu membutuhkan requirement yang tidak tetap atau berubah-ubah atau sebaliknya. Nah, yang kedua, seberapa siap klien atau customer atau business owner untuk bisa terlibat dalam proses development. Apakah mereka bersedia untuk berkolaborasi setiap saat, atau mereka hanya bisa ditemui beberapa kali saja saat memang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, apakah Anda memiliki orang-orang yang bisa ditunjuk untuk peran yang tepat di setiap framework, karena masing-masing framework memiliki struktur yang harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Selanjutnya yaitu tools yang sering digunakan oleh sistem analis. Nah, dalam pembuatan desain sistem, seperti yang aku bilang tadi, ada use case diagram, DFD, atau flowchart, dan lain-lain. Sistem analis ini bisa menggunakan tools yang ini rata-rata online dan free ya. Contohnya ada Whimsical, Draw.io, Miro, Lucidchart, StarUML, dan Visual Paradigma. Lalu dokumentasi teknis yang dibuat oleh sistem analis. Nah, kalau aku pribadi biasanya selalu membuat dokumentasi FSD atau Functional Specification Document. Ini dokumen yang berisi tentang detail aplikasi yang sedang dikembangkan. Nah, untuk detail dokumentasinya, itu tuh yang pertama ada versi produk yang sedang dibangun, lalu persetujuan para pihak, ini biasanya melibatkan 3 orang, yaitu yang pertama perwakilan dari klien, lalu ada produk atau project management, dan yang terakhir ada technical lead. Terus ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan yang poin ke-6 ini ada analis sistem dan desain. Nah, ini kita jelasin tuh aplikasi yang kita bangun tuh seperti apa gitu kan. Terus ada bagian bisnis proses, desain arsitektur, dan entity relationship diagram. Dan yang poin ke-7 ini ada kebutuhan bisnis. Jadi use case diagram yang kita buat itu juga dimasukkan ke dalam dokumen ini.
Lalu proses pengumpulan dan pengolahan datanya seperti apa itu juga dijelaskan secara detail, dan sumber datanya didapatkan dari mana itu juga dijelaskan. Lalu ada bagan sitemaps, user journey ini yang dimaksud yaitu DFG atau flowchart. Dan yang terakhir yaitu menambahkan desain tampilan antarmuka atau user interface yang udah dibuat oleh tim UI UX designer. Selanjutnya, benefit memilih role sistem analis. Yang pertama yaitu meningkatkan pola pikir karena menjadi lebih kritis gitu kan. Jadi karena untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang dihadapi, jadi bisa meningkatkan pola pikir menjadi lebih kritis. Yang kedua yaitu dibutuhkan banyak perusahaan IT. Yang ketiga mampu mengembangkan keahlian lebih luas. Yang keempat melatih manajemen waktu, karena dalam pengembangan sistem selalu dihadapkan dalam target waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu keahlian berinteraksi meningkat. Karena sistem analis selalu berinteraksi dengan dua pihak, yaitu klien dan juga tim. Nah, sampai sini teman-teman udah mulai mengenalkan dan udah mulai ada bayangan kan sistem analis itu seperti apa. Dan apabila teman-teman udah ada yang tertarik, mungkin bisa mencoba keberuntungannya dengan mendaftar di PT Gamma Tekno Indonesia. Kebetulan saat ini sedang membuka lowongan untuk sistem analis dengan job description-nya melakukan komunikasi, koordinasi untuk requirement gathering bersama dengan klien, memberikan rekomendasi proses bisnis yang lebih tepat untuk klien dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan pengembangan aplikasi, menyusun dokumentasi teknis untuk menerjemahkan kebutuhan klien ke dalam bahasa aplikasi, bertindak sebagai job project manager untuk proyek-proyek tertentu. Dan requirement-nya yaitu memiliki latar belakang pemrograman atau IT, mahir membuat dokumentasi teknis, mengetahui pengalaman terkait alat project management dan SDLC, lalu memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Nah, untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau baru lulus juga nggak apa-apa sih, coba dulu aja, siapa tahu rezeki gitu kan. Terus memiliki pengetahuan proses bisnis yang cukup, familiar dengan Oracle, MySQL, dan Postgre, dan bersedia ditempatkan di Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman yang udah mulai tertarik dengan role sistem analis, mungkin bisa langsung apply melalui Google Form Bitly Requirement Gamma Tekno, atau melalui email people@gammatekno.com, atau bisa melalui LinkedIn juga, LinkedIn-nya PT Gamma Tekno Indonesia, atau bisa juga melalui website www.gammatekno.com karir. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Mas Didi. Oke, terima kasih sekali Mbak Via udah berbagi ilmunya tentang sistem analis. Ada beberapa catatan sih. Jadi ternyata peran sistem analis itu sangat penting ya dalam pengembangan sebuah aplikasi ya. Karena dari sistem analis ini dia harus mengidentifikasi masalah, melakukan analisis, melakukan perancangan, kemudian harus mengimplementasikan flow yang telah dianalisis tadi, kemudian harus memonitoring implementasi yang sudah didesain sampai ke pembuatan dokumen teknis. Nah, ternyata peran pentingnya tuh dari awal sampai akhir ternyata sangat apa ya namanya? Mungkin penting banget karena dia mengawal dari awal pengembangan proyek sampai akhir ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau bertanya boleh banget sih. Ini bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung aja saya bacakan ya Mbak. Nah ini ada dari Hendra, Kak Hendra ya. Kak ingin bertanya nih, jadi Mas Hendra ini tertarik menjadi sistem analis nih Mbak. Untuk jadi sistem analis itu harus pernah jadi programmer atau enggak sih Mbak Via? Mungkin bisa langsung dijawab aja Mbak.
kasih Mas Hendra untuk pertanyaannya. Mungkin untuk kualifikasi itu tergantung perusahaannya nanti ya. Kalau menurut aku untuk menjadi programmer terlebih dahulu itu sebagai kayak apa ya, syarat pertama. Jadi apabila udah pernah jadi programmer terlebih dahulu kan berarti kita udah punya bayangan tuh, misalkan sistem itu seperti apa gitu kan. Jadi mungkin dari programmer itu bisa bisa apa namanya, bisa belajar menganalisa sistem dan lain-lain gitu kan. Jadi menurut aku tanpa menjadi programmer pun juga bisa untuk menjadi sistem analis asalkan tahu proses pengembangan sistemnya seperti apa gitu. Oke, siap Mbak. Kemudian ada lagi nih Mbak, dari Mas Kevin ya. Bagaimana sistem analis dalam membuat atau menentukan SRS atau Project Real Kak? SRS suatu project. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Via? Mohon maaf itu SRS tuh maksudnya gimana? Mungkin Kak Kevin bisa dijelaskan lagi Kak untuk Langsung SRS. open mic aja nggak apa-apa. Boleh, boleh. Hmm. Oke, mungkin kita menunggu respon dari. Nah, ini udah ada ini Mbak, dari respon Mas Kevin, dokumen software requirement specification Mbak. Mungkin bisa dijawab. Software requirement specification. Yes. Jadi kan tahapannya, misalkan ada permasalahan dari suatu klien, kita kembangkan jadi solusi terlebih dahulu. Lalu misalkan dari solusi itu kita punya punya solusi untuk membuat fitur fitur apa namanya? Fitur booking gitu ya, misal fitur booking. Nah, jadi dari fitur booking itu kita buat requirement-nya, kebutuhannya secara detail. Misalkan bookingnya tuh membutuhkan data apa aja gitu, terus flow-nya seperti apa, terus pembayarannya dilakukan di dalam aplikasi atau di luar aplikasi. Nah, itu dijelaskan secara detail oleh sistem analis, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Via. Ada lagi nih Mbak dari Mas Rifan. Mas Rifan bertanya, apakah dalam sistem analis bersinggungan dengan aspek bisnis Mbak? Dan lebih suka handle produk atau project sih Mbak sebagai sistem analis di Gamateno? Nah, sistem analis bersinggungan dengan aspek bisnis atau enggak gitu ya. Nah, jadi biasanya dalam suatu pengembangan produk atau project itu tuh ada bagian tersendiri untuk memikirkan bisnis dari produk atau project yang dibangun. Nah, dari situ pasti ada solusi-solusi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah fitur atau teknologi atau sistem informasi. Nah, kalau udah masuk ke teknologi informasi itu baru sistem analis ini merancang gitu, yang dibutuhkan itu seperti apa aja gitu kan. Terus dan lebih suka handle produk atau project. Kalau aku pribadi lebih suka handle produk sih, karena produk itu ritmenya kayak cenderung lebih dinamis dan bisa melatih kekreativitasan seseorang gitu. Oke, kalau sekarang handle produk apa sih Mbak? Kalau boleh Produk tahu. produk Actinful Mas, Oh, produk Actindoll. Itu golf. aplikasi seperti apa Mbak? Kalau Actindoll itu? Itu aplikasi aktivitas golf, jadi ada digunakan untuk booking lapangan, terus pencatatan skor dan lain-lain. Mungkin bisa langsung download aja di Play Store atau App Store. Oke. Kemudian ada lagi nih Mbak dari Mas Budiarta. Sore Kak, ingin bertanya, cerita awal Kak keterima sebagai sistem analis itu seperti apa sih? Oh, jadi ini Kak Budiarta ini minta ini sih Mbak, sharing gimana dulu Mbak Via bisa jadi sistem analis, kemudian ada tips dan triknya enggak sih biar keterima sebagai ini sistem analis? Oke, mungkin aku mau cerita dikit. Jadi sebelum aku kerja di PT Gama Tekno ini, aku juga sempat udah menjadi sistem analis di kantor yang sebelumnya. Jadi sebelum aku keterima itu pun, aku juga daftarnya pun sistem analis semua. Dan setiap ada panggilan itu rata-rata ada
tes teknisnya terlebih dahulu, baru interview. Nah, tes teknis ini biasanya itu terdiri dari kayak disuguhkan suatu permasalahan, terus, nah dari situ solusinya itu seperti apa. Nah, dari solusi itu harus dikembangkan menjadi desain sistem. Kayak misalkan disuruh membuat use case diagram, terus flow-nya seperti apa dari sistem yang akan dibangun, terus biasanya juga nggak dikit itu disuruh frame secara singkat atau secara umumnya aja gitu. Terus untuk tips dan trik keterima sebagai seorang sistem analis itu mungkin banyak-banyak latihan aja sih. Jadi mungkin kayak cari-cari permasalahan dari suatu instansi, terus dikembangkan menjadi pengembangan aplikasinya seperti apa gitu. Oke Mbak Via. Oh ya Mbak, boleh di-share nggak keluh kesahnya sebagai sistem analis itu seperti apa sih Mbak? Kalau kesahnya mungkin Nyenengin terus atau gimana ini? enggak sih, kayak pusing di awal. Jadi kan kita dituntut untuk kritis dalam mencari solusi gitu ya. Jadi kadang juga sering pusing gitu dalam menentukan solusi gitu. Gitu sih, Mas. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama sih Mbak Via. Ini ada yang bertanya bahasa pemrograman yang tepat bagi sistem analis itu seperti apa, apa sih? Bahasa Mungkin pemrograman. yang sering digunakan Mbak Via. Bisa di-share Mbak. Kalau aku dulu, selama kuliah itu kebetulan pernah mengerjakan pemrograman sistem website dan juga Android. Jadi mungkin dari situ juga menjadi, apa ya, dasar dasar ilmu yang bisa dikembangkan untuk menjadi sistem analis gitu. Jadi udah tahu alurnya kalau yang mobile itu seperti apa, terus website itu seperti apa, dan penggunaannya itu, untuk apa itu juga udah mulai paham lah. Kalau website itu kan lebih lebih apa ya, kayak lebih bisa digunakan di mana pun. Nah, kalau yang mobile ini kan, orang-orang kan harus download dulu. Nah, itu bisa dipakai sesuai kebutuhan. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa mengisikan link absensi yang udah di-share di kolom chat ya. Oke, ini masih banyak banget nih Mbak pertanyaannya. Nah, ini dari Aulia. Sejauh ini adakah kegagalan yang pernah dialami Mbak Via? Mungkin bisa dikasih contohnya Mbak, atau mungkin gimana sih agar setiap yang dihandle Mbak Via itu selalu sukses atau mengurangi kegagalan Mbak? Karena semuanya itu nggak ada yang sempurna, jadi tentu aku juga pernah mengalami kegagalan. Yes. Jadi misalkan dalam suatu sprint gitu ya, dalam suatu sprint itu, udah dirancang A sampai Z, terus ternyata di tengah-tengah itu flow-nya tidak sesuai. Nah, itu berarti kan harus merombak lagi tuh. Jadi kayak, mulai flow-nya dirubah, terus desain UI UX-nya juga perlu diperbaiki lagi dan itu menyebabkan, sprint itu mundur beberapa hari. Itu sih kegagalan yang aku hadapi gitu. Jadi, eee kalau menghadapi kayak gitu, tetap tenang aja sih. Jadi langsung cari solusinya seperti apa, terus kita ajukan lagi ke klien, ini kalau kayak gini udah betul apa belum gitu. Kalau misalkan udah setuju, bisa lanjut ke proses development, seperti itu. Oke, siap Kak. Mbak Via, Kak Via ya. Ya ini. Nah, ini jawaban Mbak Via ini juga udah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ari ya. Bahwa dalam proses development itu di jalan bisa berubah. Jadi nanti bisa ada perubahan seperti yang telah dijelaskan Mbak Via tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mas Hafiz. Mas Hafiz Muhammad Hafiz. Untuk mencari pengalaman dulu sebelum bekerja harus cari di mana sih? Nah, jadi minta tips ini Mbak. Mas Hafiz ini pengen punya pengalaman tapi belum punya pekerjaan. Mungkin belum bekerja. Sebelum mencari pekerjaan kan kadang kita harus punya pengalaman. Nah, ini gimana sih tipsnya? Kalau aku dulu nggak misalkan ada suatu lowongan yang, eee, mem requirement-nya misalkan harus 2 tahun memiliki pengalaman kerja gitu ya. Kalau aku pribadi, nggak apa-apa langsung coba aja gitu. Yang penting pede aja dengan kemampuan kamu yang kamu miliki gitu.
Misalkan kalau belum memiliki pengalaman kerja mungkin banyak-banyak berlatih, terus mengikuti webinar-webinar gitu. Jadi, dari situ kan udah ada pandangan tuh seperti apa. Nah, nggak apa-apa langsung pede aja gitu daftar-daftar. Kalau aku gitu sih. Oke, siap. Oh ya Mbak, kalau jenjang karir sebagai sistem analis itu gimana sih? Menjanjikan nggak? Sebagai Mbak Via yang udah mungkin banyak pengalaman sebagai sistem analis. Kalau menurut aku sistem analis ini termasuk menjanjikan karena, mungkin berawal dari sistem analis bisa berkembang menjadi produk atau project owner atau project management, terus bisa juga jadi, apa namanya, database administrator dan lain-lain. Jadi setelah itu mungkin banyak, apa ya, banyak role IT lain yang mungkin di atasnya sistem analis gitu dan lebih kompleks pengerjaannya. Oke, siap. Mantap nih jawaban Mbak Via ini. Mbak, kalau ini ada pertanyaan dari Mbak Rahma ya. Tantangannya kalau tantangan atau kesulitan yang pernah dihadapi Mbak Via sebagai sistem analis itu seperti apa tuh Mbak? Tantangan Yes. tantangan, eee, mungkin bisa langsung aku kasih contoh aja, misalkan klien itu ada permintaan, pokoknya aku gini ya misalnya, pokoknya aku ingin, aku tuh bisa input skor seperti ini gitu kan. Nah dari situ, klien itu nggak mungkin kayak mendetailkan, fitur yang dia inginkan gitu. Jadi dari situ sistem analis harus berpikir, aplikasinya itu mau dibikin seperti apa gitu, tantangannya seperti itu sih. Terus, eee, menjadi tantangan juga untuk mengimplementasikan ke desain. Jadi koordinasi dengan UI, UX itu juga merupakan tantangan dari sistem analis. Oke, siap. Mungkin itu tadi jawaban dari Mbak Via. Oh, ternyata masih banyak banget nih Mbak yang bertanya. Apakah akan dibacakan semua atau nanti akan dijawab satu persatu melalui grup? Mungkin ada beberapa lagi yang akan saya tanyakan ke Mbak Via. Coba saya atau dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung boleh langsung raise hand. Nah ini Mbak Via ada yang bertanya ini. Tadi kan Mbak Via udah jelasin kalau alasan Mbak Via sebenarnya kan jadi sistem analis nggak mau coding nih. Mhm. Eh, ada alasan lain nggak sih Mbak kok sekarang jadi sistem analis ini? Terus apa saja yang sudah didapat dari Mbak Via selama menjadi sistem analis? Alasan lain mungkin karena aku lebih suka ke perancangan sistemnya ya. Jadi dari situ aku memilih untuk menjadi sistem analis aja gitu. Lebih suka untuk menentukan alur-alurnya seperti apa, terus menentukan tugas-tugas untuk tim developer-nya tuh seperti apa aja gitu-gitu sih. Oke, berarti menantang banget nggak sih Mbak kayak gitu tuh? Menantang banget. Soalnya kadang, developer tuh kayak mungkin kesel juga ya aku sering nambahin task seperti itu sih. Heeh. Heeh, Oke, jadi menyenangkan ya jadi sistem manusia. iya. Oh iya, ini ada yang bertanya nih Mbak, pengalaman project yang paling berkesan apa Mbak selama jadi sistem analis ini? Pengalaman project, menurut aku pengalaman yang paling berkesan itu produk yang aku pegang sekarang ini. Karena, aplikasinya tuh menyenangkan, kan aplikasi golf jadi, kita bisa mendalami golf itu seperti apa, terus kadang tuh juga diajak untuk terjun ke lapangan, kayak gitu-gitu sih. Jadi Oke, dalam mengerjakan tuh enjoy. menyenangkan ternyata. Oke, ini karena mungkin pertanyaan udah banyak sekali. Nah, ini ada satu lagi sih Mbak yang ingin tak bacain dari Mbak Kak Wara Wandanu. Mbak, cara menghadapi klien yang minta merubah konsep aplikasi atau proyek itu gimana? Biar kita nggak kesel. Yes. Mmm, Kesel juga nggak mungkin Mbak kalau gitu? awal-awal tuh bakalan kesel juga, tapi jangan kita kita perlihatkan ke klien gitu kan. Jadi tetap tenang aja, terus, mungkin dari situ kayak diadakan negosiasi atau seperti apa, misalkan, apa namanya,
merubah konsep gitu ya. Terus si sistem analisis ini tuh ingin mempertahankan konsep yang sebelumnya. Jadi sistem analisis itu harus memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan itu gitu. Tapi ya jangan marah-marah juga gitu kan. Jangan sampai emosi ya Mbak. Iya, harus tenang. Daripada kliennya malah pergi ntar. Oke, nah tadi juga Mbak Via udah jelasin kalau di Gamateno sekarang itu sedang membuka lowongan sebagai sistem analis. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk jadi sistem analis, bisa cek lowongannya di LinkedIn Gamateno atau di sosial media Instagramnya Gamateno. Di situ untuk lowongan pekerjaannya juga udah di-share di situ. Jadi teman-teman bisa lihat nanti requirement-nya seperti apa, terus job desk-nya seperti apa, nanti bisa dibaca di situ. Nah, teman-teman juga ini kan juga banyak yang belajar juga mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mau magang di Gamateno juga bisa, nanti bisa menghubungi tim kami, bisa chat lewat Instagram juga bisa. Nanti akan diarahkan gimana alurnya kalau mau magang di Gamateno. Kemudian kita juga sebenarnya kita juga terbuka untuk teman-teman yang ingin freelance atau jadi fellow di Gamateno. Nanti kita mungkin bisa lihat di kemarin kan di apa namanya pendaftaran kan teman-teman juga udah ngisi ini pengalamannya seperti apa, terus minatnya seperti apa. Nanti bisa kita lihat. Mungkin kalau teman-teman tertarik bisa kita hubungin juga. Nah ini ternyata sampai sore ini masih banyak yang bertanya nih Mbak. Nah, mungkin karena mungkin waktunya udah hampir setengah 5 juga. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini mungkin bisa dijawab Mbak Via nanti di grup WA ya Mbak. Nanti aku invite di grup WA juga biar nanti Mbak Via bisa jawab pertanyaan teman-teman ini. Mungkin sesi sore ini sampai di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Via yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman ini, teman-teman yang mungkin masih banyak belajar dan mungkin di sini juga banyak yang udah berpengalaman juga, mungkin bisa saling berbagi ilmu nanti bisa kita diskusi di grup WA. Nah, mungkin itu saja Mbak Via. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan Mbak untuk teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin setelah ini jika pengen sharing-sharing, aku open banget gitu. Oke, nanti bisa follow Instagramnya Mbak Via juga. Nanti bisa DM-an sama Mbak Via mau tanya-tanya apapun bisa aja Mbak. Bisa. Oke, atau kalau enggak nanti di grup WhatsApp Teknoklas juga bisa. Nanti kita bisa sharing bareng di situ. Baik, mungkin acara Teknoklas kali ini akan kita tutup sampai di sini. Teman-teman juga nanti bisa ikutin Teknoklas yang selanjutnya karena kita akan selalu mengadakan event-event ini tentunya dengan tema dan materi yang berbeda. Mungkin akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Terima kasih ilmunya. Sama. Terima kasih Mbak Via. Makasih Terima Mbak Via. kasih Ali.